Kita semua kenal komodo sebagai kadal terbesar di planet ini. Tatapannya itu purba, seakan-akan datang dari dunia lain. Tapi, di balik semua itu, ada sebuah rahasia biologis yang luar biasa. Bayangkan, seekor naga punya kekuatan super. Tapi, kekuatan ini, ironisnya, bisa jadi justru yang akan menghancurkan mereka. Mari kita bedah kisahnya. Langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Bisakah seekor kadal melahirkan sendirian, tanpa pejantan? Kedengarannya mustahil kan? Tapi jawabannya... jawabannya itu membuka sebuah kisah yang benar-benar gila tentang salah satu strategi bertahan hidup paling ekstrim di muka bumi. Istilah kerennya itu parthenogenesis. Mungkin Anda lebih kenal dengan sebutan kelahiran perawan. Sederhananya begini, seekor betina bisa hamil tanpa dibuahi pejantan. Benar-benar sendirian. Ini super langka loh di dunia hewan bertulang belakang. Dan ini adalah kunci untuk memahami keseluruhan cerita komodo yang luar biasa ini. Nah, yang bikin cerita ini makin menarik, misteri ini pertama kali terpecahkan bukan di alam liar Indonesia, justru di tempat yang paling gak kita duga, 2 kebun binatang di Eropa. Disinilah sesuatu yang mustahil mulai terjadi. Oke, jadi kita punya 2 tersangka utama di sini. Pertama, Flora di kebun binatang Chester. Dia ini jomblo seumur hidupnya, gak pernah sekandang sama pejantan. Tapi, kok tiba-tiba bertelur? Terus yang kedua, ada Sungai di London. Dia juga bertelur, padahal udah lebih dari 2,5 tahun sendirian. Para ilmuwan pusing, apa jangan-jangan mereka bisa simpan sperma lama banget? Atau jangan-jangan ini sesuatu yang lain sama sekali? Gimana cara mecahinnya? Ya, para ilmuwan langsung pakai jurus detektif modern, tes DNA. Mereka ambil sampel DNA dari induknya, terus dari embrio di dalam telur. Dan hasilnya, jeng-jeng, nggak ada DNA pejantan sama sekali. Kosong, 0. Anaknya ini 100% materi genetik dari ibunya. Dan saat itulah misterinya terpecahkan. Kelahiran perawan pada komodo itu nyata. Oke, jadi misterinya udah terpecahkan, komodo bisa melahirkan sendirian. Tapi ini malah bikin muncul pertanyaan baru yang lebih besar. Kenapa? Buat apa mereka punya kemampuan aneh ini? Nah, sekarang kita bakal bongkar cara kerjanya, dan kenapa ini jadi semacam jurus pamungkas mereka buat bertahan hidup. Dan disinilah ceritanya jadi makin aneh. Proses kelahiran perawan ini punya satu aturan yang nggak bisa diganggu-gugat. Semua anaknya pasti jantan. Loh, kok bisa? Jadi gini, penentuan jenis kelamin komodo itu beda sama manusia. Kalau kita kan XXXJ, mereka pakainya ZW. Betina itu ZW, jantan itu ZZ. Nah, waktu proses ini terjadi, si induk cuma bisa bikin kombinasi kromosom WW atau ZZ. Kombinasi WW itu nggak bisa hidup, jadi yang berhasil menetas pasti yang ZZ, alias jantan semua. Terus apa gunanya coba kalau anaknya cuma bisa jantan? Coba dibayangin skenario ini. Ada seekor komodo betina, sendirian, terdampar di sebuah pulau terpencil. Tamat riwayatnya? Oh, tunggu dulu. Dia bisa pakai kekuatan supernya, bertelur, dan menetaskan anak-anak jantan. Nanti kalau anak-anaknya udah dewasa, dia bisa kawin sama mereka. Ya, memang agak aneh, tapi ini cara jenius buat memulai koloni baru dari nol, sendirian. Ngomong-ngomong soal komodo, ada satu lagi nih mitos yang perlu kita luruskan. Kita sering dengarkan kalau komodo jadi raksasa karena hidup terisolasi di pulau. Ternyata salah. Bukti fosil terbaru nunjukin kalau mereka tuh emang udah gede dari sananya, waktu masih di tanah leluhur mereka di Australia. Jadi bukan jadi gede di pulau, tapi udah gede dari awal. Tapi seperti semua kekuatan super, pasti ada kelemahannya. Dan untuk komodo, kelemahan dari kemampuan ini ternyata sangat-sangat berbahaya. Terutama di dunia kita yang sekarang. Coba bayangin gini deh, reproduksi seksual itu kayak kita ngocok kartu. Jadi setiap anak dapat kombinasi gen baru yang unik, bikin populasinya kuat. Nah, kalau parthenogenesis, itu kayak ngefotokopi kartu yang sama terus-terusan. Nggak ada variasi sama sekali. Ini tuh ibaratnya perkawinan sedara level dewa. Kalau si induk punya satu aja kelemahan genetik, semua anaknya bakal warisin kelemahan yang persis sama. Bahaya banget kan? Dan kelemahan genetik ini bukan cuma teori di buku. Di dunia nyata, ini jadi masalah hidup mati buat komodo. Ancaman yang sangat serius bagi kelangsungan hidup mereka. Lihat angka ini, kurang dari 1.400. Itulah jumlah komodo dewasa yang tersisa di alam liar di seluruh dunia. Sedikit sekali untuk predator puncak sebesar dan semegah mereka. Dan situasinya makin parah. Dunia mereka menyusut, cepat banget. Para ilmuwan memperkirakan 71% dari habitat mereka bisa hilang lenyap ditelan naiknya air laut. Bayangin, dalam 45 tahun ke depan, jadi ini bukan cuma satu masalah aja,
Ini kayak serangan dari berbagai penjuru. Perubahan iklim mengerus rumah mereka. Manusia merambah sisa habitatnya. Mangsa mereka diburu. Bahkan anak-anak komodo yang masih kecil pun diancam sama spesies pendatang. Komodo ini benar-benar terkepung. Dengan semua ancaman ini, pertanyaannya jadi sederhana. Apa kita bisa menyelamatkan mereka? Apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya ada satu benteng pertahanan utama, Taman Nasional Komodo. Di dalam area ini, mereka relatif aman. Tapi masalahnya, nggak semua komodo tinggal di dalam benteng itu. Banyak dari mereka hidup di luar, terutama di Flores, dan di sanalah mereka paling rentan. Dan disinilah kita sampai pada akhir ceritanya. Sebuah kemampuan purba yang luar biasa, yang memungkinkan satu individu memulai sebuah dinasti. Tapi ironisnya, strategi untuk bertahan hidup ini justru melahirkan kerapuhan yang fatal. Jadi pertanyaannya sekarang, di dunia yang berubah begitu cepat, akankah kekuatan super sang naga ini malah menjadi kutukan yang membawa mereka pada kepunahan?